Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Nah, untuk kali ini kita akan beralih membahas mengenai materi matematika peminatan ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas materi wajib yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke materi peminatan. Nah, untuk di materi peminatan yang pertama ini adalah tentang eksponensial dan logaritma. Oke. Sebelumnya kita akan membahas perbedaan ya antara perpangkatan dengan eksponensial. Nah, bedanya apa? Nah, kalau misalnya di perpangkatan sama eksponensial bentuknya sama ya, sama-sama seperti ini ya. Sama-sama bentuknya seperti ini. A pangkat N, ya, dimana A-nya ini adalah basis, N-nya ini adalah pangkat. Nah, A pangkat N ini itu artinya adalah A dikali A sampai sebanyak N gitu ya. Nah, jadi perpangkatan sama eksponensial ini bentuknya sama gitu. Sama-sama seperti ini. Nah, cuman perbedaannya itu terletak di mungkin nanti kalau misalnya kita sudah membahas tentang fungsi eksponensial, nah itu baru kita jelas terlihat perbedaannya. Nah, itu adalah kalau di perpangkatan A itu basisnya itu berubah-ubah. Nah, N-nya tetap. Nah, contohnya misalkan adalah fungsi pangkat tuh kayak gini ya, x kuadrat. Nah, itu fungsi perpangkatan. Nah, x-nya ini kan tetap x-nya kan berubah-ubah, angka 2-nya yang tetap pangkatnya gitu ya. Nah, cuma kalau eksponensial itu kebalik, a-nya atau basisnya ini yang tetap, pangkatnya itu yang berubah-ubah gitu ya. Maka contohnya seperti ini, misalkan 2 pangkat x. Nah, 2-nya kan tetap angka 2 terus, setiap saat 2 terus angkanya, berarti basisnya selalu 2. Nah, kalau yang pangkatnya itu berubah-ubah, jadi bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, jadi ini contoh perbedaan antara perpangkatan dan eksponensial. Tapi secara umum perpangkatan sama eksponensial ini memiliki bentuk yang sama seperti dia, cuman mungkin nanti terlihat perbedaannya ada di fungsinya seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk pertama kali kita akan membahas yang namanya eksponensial ya. Oke, untuk pertama kali kita akan membahas eksponensial dan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya mirip dengan sifat-sifat dari perpangkatan ya. Nah, jadi sifat-sifat dari eksponensial itu yang pertama itu seperti sifat pangkat ya. Nah, cuman nanti ada ada ketentuan ya. Jadi kalau misalnya di sini, nah seperti ini ya. Jadi sifat-sifat dari eksponensial itu sama ya seperti sifat pangkat. Nah, jadi ada perkalian, ada pembagian. Nah, terus perpangkatan lagi dipangkatkan, misalkan terus kayak gini. Nah, tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya A-nya itu lebih besar dari 0. Dan karena M-nya ini sama N-nya ini bilangan bulat. Nah, jadi simbol ini ya, ini adalah himpunan bilangan bulat. Jadi M sama N-nya adalah merupakan bilangan bulat. Nah, kenapa kok bukan bilangan bulat ya, bilangan real ya. Kita pakainya bilangan real. Jadi seluruh bilangan apapun dipakai di sini. Jadi bisa aja bilangan bulat, bisa aja nggak bulat. Jadi bisa misalnya pecahan gitu ya, atau yang lain-lainnya. Nah, karena kita bisa berlaku real ya, jadi nggak bulat aja, berarti kan boleh pecahan tadi kan ya. Maka kalau misal A-nya negatif dipangkatkan pecahan, itu kan berarti artinya bentuknya berupa akar dan dalamnya akar itu berupa bilangan negatif. Nah, itu tidak disarankan sekali gitu, karena nanti bisa jadi nanti nggak bisa, karena kan kalau misal akar pangkat 2 atau akar pangkat 4 atau akar pangkatnya genap gitu ya, itu dalamnya kan nggak boleh negatif itu kan, nggak boleh negatif ya. Nah, maka itu agak riskan sekali. Jadi maka di sini kita langsung tentukan aja yang kita bahas di sini hanya untuk A-nya positif. Jadi supaya berlaku semuanya seperti itu ya. Jadi kita hanya menggunakan A-nya ini hanya yang positif saja. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini berlaku seperti itu ya. Dan nggak boleh 0 juga ya. Kenapa kalau nggak boleh 0? Kalau misalnya diingat kan ada juga ini kan, A pangkat minus N sama aja 1 per A pangkat N kan. Nah, kalau misalnya A nya 0, kalau misalnya bilangannya negatif, ini minus gini,
Nah jadinya gimana tuh? Nah jadinya kan 1/0. Nah itu nggak boleh tuh ya. Nah makanya itu juga kita hindari seperti itu. Nah jadi untuk sifat-sifat eksponensial tuh seperti ini aja ya, dengan syarat-syarat yang ada. Oke ya. Oke, nah kita coba langsung ke inilah ya, langsung ke soal aja lah ya. Nah kita review sedikit ya tentang bentuknya eksponen, pangkat ya. Bentuknya pangkat. Nah kalau bentuknya pangkat kan misalkan ini masih pangkat ya kalau yang ini. Nah, ini gimana nih? Nah, sama ya dengan sifat pangkat. Ini kan sifat masih berpangkatan ya, belum eksponen ya. Nah, ini masih secara umum nih, belum ada variabel atau apapun itu. Nah, berarti caranya gimana? Berarti yang atas perkalian. Berarti 2 pangkat 5 ditambah 3 ya, karena basisnya sama-sama angka 2 per 2 pangkat 2. Terus sama dengan 2 pangkat 8 per 2 pangkat 2. Nah dibagi nih, berarti jadinya 2 pangkat 8 min 2, jadinya 2 pangkat 6 ya, seperti itu ya. Nah kalau misalnya nanti ditanya hasilnya ya tinggal dihitung aja 2 pangkat 6 itu berapa. Nah contohnya lagi nomor 2 misalkan, nah berarti ini kan yang ini kan berarti pangkat dipangkatkan, nah, berarti pangkatnya dikali ya, jadi x pangkat 1/3 dikali 2. Nah yang satunya tetap ya. Nah terus sini jadinya x pangkat 2/3 ya. Jadi 4/3. Nah berarti ini sama-sama basis, sama-sama x. Nah berarti pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi x pangkat 2/3 ditambah 4/3, berarti x pangkat 6/3 ya. Berarti 2 gitu ya. Seperti itu. Nah ini masih bentuknya pangkat ya, perpangkatan, bentuk perpangkatan ya, karena basisnya yang berubah-ubah. Ini berubah-ubah ya, bisa aja x ini variabel kan, x itu kan variabel ya, berarti variabel itu kan bisa bernilai apapun kan. Nah jadi bisa berubah-ubah gitu. Nah yang tetap itu pangkatnya. Nah kalau yang nomor 1 ini masih dia bisa tergolong kemanapun ya, bisa pangkat bisa eksponen. Tapi kalau misalnya yang nomor 2 ini bentuk perpangkatan. Nah terus yang nomor 3 baru nih bentuknya perpangkatan, misalkan eksponen, misalkan gini. Nah sama aja caranya ya, cuman ini bentuknya eksponen sekarang. Kenapa? Karena basisnya ini berupa bilangan gitu ya, berupa bilangan konstanta gitu ya. Nah pangkatnya ini, tapi yang kita lihat sih pangkatnya ya, bilangan basisnya ini sebenarnya bisa nggak mesti harus konstanta, jadi bisa fungsi juga nggak apa-apa gitu, bisa berupa ada variabelnya pun juga nggak apa-apa. Tapi yang perlu ditekankan di sini kalau eksponensial itu yang jelas pangkatnya itu berupa variabel, ada variabelnya seperti itu yang jelas kayak gitu ya. Nah berarti di sini caranya sama, 3 pangkat x dikali, nah yang ini kan, yang ini dulu nih, berarti karena pembagian, berarti tunggu, yang bawah dulu deh, 3 pangkat x plus 1 per, berarti yang bawah nih berarti 3 pangkat 2x ya, kan 2 dikali x, pangkatnya dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Nah terus habis itu 3 pangkat x, yang ini dibagi nih, pembagian, berarti pangkatnya dikurangi, berarti 3 pangkat x plus 1 dikurangi 2x, berarti 3 pangkat x ini berarti jadinya berapa nih, x dikurangi 2x berarti min x plus 1 gitu ya, jumlahin aja. Nah berarti yang sini karena perkalian berarti dijumlah, x ditambah min x plus 1 gitu ya, berarti hasilnya 3 pangkat, nah x dikurangi x kan habis ya kan, tinggal 1, berarti 3 pangkat 1 itu adalah 3 gitu ya. Nah seperti itu. Oke selanjutnya,
nomor 4 ya. Misalkan nah seperti ini nih. Nah ini bentuknya fungsi eksponen juga nggak? Ya eksponen ya, walaupun dua-duanya variabel ya, PA yang basisnya variabel, pangkatnya juga variabel. Tapi yang kita tekankan di sini pangkatnya kan ada variabelnya A, maka di sini termasuk fungsi eksponen, persamaan bentuk eksponen. Siap. Nah berarti di sini basisnya P ya, berarti di sini P dikali ini pangkat dipangkatkan, berarti tinggal A kali 1 min A kali di sini 1 plus A kali A, berarti A min A kuadrat. Di sini A plus A kuadrat. Nah berarti sekarang tinggal, karena perkalian semua nih, berarti tinggal pangkatnya dijumlahin aja kan, sama basis-basisnya udah sama-sama P, berarti tinggal dijumlahin. A tambah A min A kuadrat tambah A plus A kuadrat. Jadi di sini A kuadratnya habis ya. A kuadrat dikurangi A kuadrat kan habis. Dari sini A nya ada berapa? 3. Berarti 3A. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya. Kalau dia bentuknya akar gimana? Misalkan nah, gimana nih? Berarti kita jadikan ke pangkat dulu. Nah, akar X itu sama aja X pangkat setengah kan ya, dikali 3. Di sini X pangkat 1 per 3. Nah berarti ini yang konstanta koefisien 2 sama 3 dikalikan ya, kalikan aja langsung 6. Nah karena X pangkat setengah dikali X pangkat sepertiga kan sama-sama X basisnya, berarti tinggal dijumlahin ya. Berarti berapa nih? 5 per 6 ya. Atau kalau misalnya mau dijadiin akar lagi berarti 6, karena 5 per 6 berarti yang di sininya 6, yang di sininya pangkat 5 ya. Nah jadi sama aja. Nah ini nomor 5 ini masih bentuk apa? Bentuk perpangkatan ya, masih berbentuk perpangkatan. Nah oke, selanjutnya 6 ya. Nomor 6 itu misalkan, nah ini gimana nih? Berarti tinggal dibentukin dulu, berarti 2 pangkat 3x plus 1 per 16 ini sama aja 2 pangkat 4. Nah yang akarnya kita jadiin pangkat pecahan, berarti 1 per 3 ya, karena akar pangkat 3. Nah terus sini tinggal kita, berarti karena di sini bagian basisnya sama-sama 2, berarti 2 pangkat 3x plus 1 dikurangi 4, berarti 2 pangkat 3x min 3. Berarti di sini pangkat dipangkatkan, berarti dikalikan pangkatnya. Jadi samanya 2 pangkat x min 1 ya. Nah, ini bentuk eksponen juga ya, karena basisnya pangkatnya adalah ada variabelnya ya. Seperti itu. Ini selanjutnya nomor 7. Nah, kita coba akar lagi, misalkan nah kayak gini. Berarti caranya gimana? Ya caranya sama, berarti tapi dalamnya ini dijadikan dulu pangkat. Ini akar dalamnya itu. Nah akar dalam ini akarnya jadi pangkat berapa? Pangkat setengah kan ya. Nah pangkat yang luar masih ada 2 per 3. Nah berarti di sini pangkat dipangkatkan, berarti 3 pangkat x plus 2 per
9 pangkat 1 min X pangkat setengah kali 2/3 gitu ya. Jadi berapa tuh? 1/3 ya. Nah, ini berarti 3 pangkat X plus 2, yang bawah 9 ini sama aja 3 pangkat 2 ya, berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan 1 min X. Jadi 3 pangkat X plus 2 per, nah pangkat dipangkatkan berarti 2 kali 1 min X gitu ya. Nah berarti jadinya karena sama-sama 3 basisnya, berarti tinggal dibagi, karena dibagi berarti tinggal dikurang pangkatnya. X plus 2 dikurangi 2 kali 1 min X itu ya, pangkat 1/3. Nah terus di 3 pangkat X plus 2 dikurangi, ini dikalikan 2 min plus 2X pangkat 1/3. Nah berarti 3 pangkat, nah di sini X ditambah 2X berarti 3X, 2 dikurangi 2 habis, berarti seperti ini. Nah ini sama aja 3X dikali 1/3, berarti 3 pangkat X, seperti itu ya. Nah oke, untuk video kali ini dicukupkan sampai sini ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari eksponensial ya, dan menggambar grafik dan sebagainya. Oke, kalau gitu seperti biasa ya, ini kita akan aku kasih sebagai soal sebagai latihan. Oke, soalnya seperti ini ya. Nah jadi silakan dicoba-coba. Oke, untuk video kali ini saya akhiri. Silakan di like dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.